Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal asli UTBK Fisika 2022 untuk yang part 2-nya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Pipa organo terbuka 1 dan 2 memiliki panjang L1 dan L2. Pipa 1 diletakkan pada ruangan berisi gas dengan rapat massa. Oke, dan modulus B1. Oke, kalau pipa 2-nya berarti sama, cuma diganti 222 gitu ya. Pipa 1 dan 2 digetarkan garpu tala berturut-turut dengan frekuensi harmonik adalah ketiga dan ke N. Oke. Ditanya frekuensi bunyi di kedua pipa sama N sama dengan. Oke, di sini udah pernah lagi Mimin bahas di prediksi ya, dan pernah dikasih rumus cepatnya ya. Oke, kalau ditanya itu adalah harmonik, itu sama harmonik ketiga itu sama aja kayak nada atas 2. Dan di sini adalah pipa terbuka. Kalau teman-teman yang udah ngikutin pembelajaran les online gratis yang udah Mimin adain kemarin, kita dikasih rumus cepet ya. Kalau nada dasar itu setengah. Kalau nada atas 1, nada atas 2 itu tinggal ditambah setengah, 3/2. Kayak gitu kan. Cara pengaplikasiannya gimana? Oke, cara pengaplikasiannya gini. Di sini kan dikasih tahu kalau misalkan nilai frekuensinya itu sama ya. Ketika frekuensi harmonik ketiga sama harmonik keberapa. Berarti di sini kita bisa tuliskan gini aja. F sama dengan di sebelahnya deh. F sama dengan gini, F1 sama dengan F2. Nah, F ini kan rumusnya kan ada yang medley atau yang F kali L per M. Tapi di sini karena di sini berhubungan sama modulus bulk, berarti kita masukinnya yang rumus modulus bulk, yaitu akar B per rho. Ini V-nya ya maksudnya. Ntar Mimin hapus, takut teman-teman bingung. Jadi V-nya itu akar B per rho kan. Nah, F-nya ini kita masukin adalah rumus yang seperti biasa yang gelombang pada umumnya, yaitu F sama dengan kan V sama dengan lambda dikali F. Berarti F itu sama dengan V per lambda. Berarti V1 lambda 1, V2 per lambda 2. Nah, penggunaan setengah 1 3/2 tuh gini. Jadi kalau ini kan 3/2 ya, artinya di dalam satu panjang pipa itu terdiri dari 32 lambda. Berarti kan kalau kita lihat berarti lambdanya itu adalah 2L per 3. Paham nggak maksudnya? Coba pelan-pelan aja kalau misalkan bingung atau di pause dulu. Berarti kalau yang tadi kasus tadi berarti kalau N-nya itu N per 2 kali lambda. Maka lambdanya itu adalah 2L per N. 2L per N. Kita substitusin aja deh. V-nya itu adalah tadi akar B per rho 1 per 2L per 3 sama dengan akar B2 per rho 2 per lambda 2-nya 2L per N. L-nya nggak bisa dicoret ya, karena berbeda. Ini L1, di sini L2. Dikali N-nya itu yang di per N yang tadi ya, yang ditanyanya itu. Ya udah, kita tinggal balik tuh posisinya ya. Berarti kan kalau kita balik jadinya 3/2L1 kali B1 per rho 1 sama dengan N per 2L2 kali akar B2 per rho 2. Ya udah, di sini kita tinggal balik, 2-nya itu kita coret karena sama. N-nya tinggal balik tuh ke bawah dan akar itu ke atas. Jadinya N sama dengan 3 akar B1 per rho 1 dikali, nah L2-nya kan dari bawah pindah ke kiri ya, jadinya dikali L2 dikali di sininya kali rho 2 per B2 dibalik karena kan dia dibagi per ya. Nah, ini kan udah dapat nih segini. Tinggal kita cocokin dengan jawaban yang ada di soalnya. Jadi kalau kita lihat di jawaban di soal, itu kan berarti yang paling memungkinkan itu adalah di sini kurang L1-nya di atas. Ini ada L1 ketinggalan. Oke, berarti kalau kita lihat kan kita bisa sederhanakan menjadi 3L2 L1 akar B rho 2 B1 per rho 1 B2 kan.
Berarti kalau lihat di option jawabannya itu adalah yang B. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi ribet di perhitungan pembolak-balikannya aja kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa dalam perhitungan matematikanya, harusnya teman-teman bisa ya. Seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkan 250 gram air kopi. Di sini berarti massa kopi, Mimin tulisnya K ya, adalah 250 gram. Bersuhu berarti TK-nya itu 90 derajat Celcius. Digabungkan dengan massa susu 20 gram yang bersuhu 10 derajat Celcius. Diketahui C kopi adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1242. Berarti Q lingkungan, QL deh. 1240 kalori. Dan suhu campuran tersebut setelah mencapai kesetimbangan, berarti di sini T setimbang TC ya biasanya 80 derajat Celcius. Kalor jenis susu udara tersebut adalah kalor jenis susu tersebut adalah, ada yang ditanya C susunya ya. Nah, kalau biasanya kita masukin pencampuran penggabungan gitu kan. Dan ini ada kalor tambahannya. Dan seperti biasa ini udah pernah Mimin bahas di les prediksi kemarin. Nah, ya udah berarti kita bisa tuliskan kalau Q yang diberikan sama kopi itu adalah penggabungan antara Q yang diterima sama susu ditambah dengan Q udaranya. Udara lingkungan luarnya maksudnya. Ya, lingkungan luarnya itu. Kenapa? Karena kan susunya itu akan ikutan panas akibat adanya si gaya luarnya itu, kalor luarnya itu, kalor lingkungannya itu. Berarti kita tinggal masukin MK TK delta TK sama dengan MS CS delta TS ditambah Q luarnya. Masukin 250. TK ini CK sorry. CK-nya itu adalah 1. Delta TK-nya berarti 90 dikurang 80 ya. Sama dengan susunya 20, CS itu yang ditanya. Delta T-nya itu berarti 80 dikurang 10 ditambah 1240 kalori. Oke, berarti kita tuliskan 250 dikali 10 sama dengan 20 dikali 70 dikali CS ditambah 1240. Ya. Oke, di sini untuk memudahkan perhitungannya seperti biasa Mimin pakai kalkulator aja biar cepet ya. 2500 dikurang 1254. Jadi 140C sama dengan 126. Berarti kalau kita masukin C-nya, maka nanti 126 dibagi 140 itu 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kalau ditanya tadi kalor jenis susunya berapa, ya berarti nanti teman-teman isinya itu adalah yang C-nya deh, 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Seperti itu. Ya, jadi jangan bingung kalaupun ada kalor luar yang diberikan ke susu, ya tinggal ditambahin aja kayak gitu, nggak usah dipusingin ya. Oke, next ke soal nomor 10. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada dalam bidang datar kasar mengalami 2 gaya konstan seperti pada gambar. F sama dengan 10 Newton. Oke, jadi di sini F-nya itu 10 Newton ya. Saat T sama dengan 0 second, kecepatannya adalah 2 meter per second ke kiri. Oke, V-nya itu adalah 2 meter per second ke kiri. Apabila koefisien gesek kinetik koefisien kinetiknya itu 0,25. Oke, ditanya balok bergerak kemana gitu kan. Nah, ya udah kita tinggal uraikan dulu aja gaya-gaya yang bekerjanya. Kita uraikan dulu seperti biasa, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya itu ada apa aja? Kalau kita jabarkan, di sini kan otomatis ada gaya normal dan ke bawah ini ada gaya berat kan. Berarti N plus 4F per 5 dikurang W itu ke bawah sama dengan 0 kan. Oke, paham ya? Kita tinggal masukin N plus 4F-nya itu kan tadi 10, berarti 40 per 5 dikurang W-nya itu adalah 2 dikali 10 sama dengan 0. W itu kan M kali G ya, M-nya itu 2, G-nya itu 10. Berarti N ditambah 8 dikurang 20 sama dengan 0. Maka N-nya itu didapatkan 12 Newton.
ya berarti gaya normal si baloknya itu adalah 12 Newton. Sekarang kita tinggal ninjau untuk yang sigma Fx-nya. Awalnya ini kan bendanya itu bergerak ke kiri kan, katanya dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Berarti di sini kita tinggal tuliskan sigma Fx sama dengan m dikali a pada saat ke kiri. Berarti kan kalau ke kiri gaya yang ke kanannya itu yang 3F/5-nya itu kan berlawanan arah kan, berarti negatif. Maka di sini minus 3F/5. Karena tadi gayanya itu ke kiri, gerak itu ke kiri, otomatis karena di sini ya gerak itu ke kiri, kan ada gaya gesek yang ke kanan ya. Berarti di sini ada gaya gesek nih ke kanan. Makanya di sini minus F gesek sama dengan M dikali A. Masukin. Berarti minus 30/5. Berarti minus 6. Ini Mimin langsung aja ya, bisa ya. Dikurang Fg-nya itu adalah N dikali mu K. Mimin tulis deh. Fg-nya itu adalah N dikali mu K. N-nya itu adalah 12. Mu K-nya itu 0,25. Berarti kan sama aja 3 ya. Berarti dikurang 3 sama dengan M-nya 2 dikali A. Minus 9 sama dengan 2 kali A. Ini 9 ya, bukan G. A-nya itu minus 4,5 meter per second kuadrat. Minus menandakan kalau bendanya itu diperlambat ya. Lanjut, kita sekarang hitung untuk yang sigma Fx M kali A tapi ke kanan. Nah, karena geraknya ke kanan dan 3F/5-nya juga sama-sama ke kanan, berarti tinggal kita positifkan, dijumlahkan maksudnya ya. Karena searah, jadi 3F/5. Nah, gaya geseknya kebalikannya. Karena tadi arahnya ke kiri kan berarti gaya geseknya ke kanan. Karena di sini gerak itu ke kanan, berarti nanti di sini gaya gesek ke kiri. Jadi intinya gaya gesek itu bukan kebalikan dari F, tapi kebalikan dari kemana bendanya itu bergerak, kayak gitu ya. Dikurang 3 sama dengan, langsung ya dah, M kali A. Pas ini dikurang Fg, udah sama aja ya. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan 2 kali A. Maka didapatkan A-nya itu ada 1,5 meter per second kuadrat. Jadi kalau kita lihat di option jawabannya, 4,5 itu diperlambat ya ke kiri. Dan 1,5 dipercepat ke kanan. Maka jawabannya itu adalah yang C, seperti itu. Dan nomor 10 ini Mimin emang nggak ada sih di prediksi kemarin. Tapi yang ini udah pernah Mimin bahas di video tentang pembahasan UTBK yang di tahun 2021-nya. Jadi ini masih ada hubungannya sama di 2021-nya ya. Next ke soal selanjutnya. Sebuah mobil truk angkut merek ABC bergerak dengan kecepatan awal 72 km per jam. Kemudian pengemudi mobil tersebut mengerem hingga berhenti pada jarak 0,05 km. Oke, berarti kecepatan awalnya itu 72 km per jam. Itu kan kalau diubah ke meter per second bisa ya, jadinya 20 meter per second. Tinggal dikali 1000 per 3600. Berhenti, berarti VT-nya itu 0 dan menempuh jarak katanya 0,05 km. Itu kan sama aja 50 meter ya. Hingga menabrak sebuah pohon. Tentukan bermobil jika gaya tumbukan yang diberikan mobil terhadap pohon adalah jika gaya yang diberikannya itu adalah 1000 Newton. Oke, ingat di sini kalau ada perubahan kecepatan dan ada jarak, berarti kita bisa menghitung yang namanya percepatan. Berarti kita hitung dulu percepatannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini plus minus ya. Tapi yang dipakai itu negatif karena VT-nya itu bernilai 0, artinya diperlambat. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat minus 2 dikali A dikali 50. 400 sama dengan 100A. A-nya itu didapatkan 4 meter per second kuadrat. Berarti A-nya itu udah dapat nih 4 meter per second kuadrat kan. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumus F M dikali A. F-nya itu 1000. M-nya itu adalah yang ditanya, A-nya itu 4. Maka M-nya itu didapatkan 25 kg. Nah, karena ditanya itu adalah beratnya, ya udah tinggal dikalikan aja M dikali G kan. Berarti 25 dikali 10 sama dengan 250 Newton. Maka nanti jawabannya itu adalah yang seperti itu aja. Oke, kita masuk ke soal nomor 12 ya. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 4 volt memiliki kuat arus R. Oke, V1-nya itu sama dengan 4 volt dan I1-nya itu adalah R. Jadi hati-hati ya, di sini R-nya itu bukan hambatan tapi adalah nilai dari kuat arusnya.
Jika hambatan dibuat tetap sedangkan arus dinaikkan, I2-nya dinaikkan menjadi 2R. Maka V-nya itu menjadi berapa? Oke, di sini langsung aja kan rumus V itu I kali R kan. Karena R-nya sama, berarti kita bisa gunakan perbandingan V1 per I1 sama dengan V2 per I2. V-nya 4, I-nya R. V2-nya ditanya, I2-nya 2R. Coret-coret, V2-nya didapatkan 8 volt. Maka jawaban itu adalah yang B. Gampang ya. Ini bisa dibilang kalau misalkan keluar teman-teman ngerjain ini dianggap kayak anulir aja ya, karena kan soalnya gampang banget. Next ke soal nomor 13. Aldi memiliki sebuah pegas merek ABC dengan konstanta pegas, 200 Newton per meter, yang digantung pada besi. Pada ke ujung pegas diletakkan sebuah elektron, elektron ya. Kemudian susunan pegas dan elektron tersebut diletakkan pada sebuah medan listrik berarah ke atas sehingga saat setimbang pegas bertambah panjang delta X-nya 4 mm. Jika massa elektron diabaikan, maka besaran medan listrik tersebut adalah di sini intinya kalau awal itu ada pegas, di ujungnya itu ada elektron kan. Kemudian ada di medan magnet. Ketika diarahin ke atas, dia tuh setimbang. Artinya apa? Artinya adalah gaya yang diberikan sama pegas, gaya yang diberikan sama listrik itu nilainya itu sebanding dengan gaya yang dilakukan di pegasnya itu. Paham ya? Jadi gini, F pegas itu nilainya akan sama seperti F listriknya. Nah, F pegas rumusnya apa? Kan rumusnya tinggal K dikali delta X. F listrik itu adalah E dikali Q, yaitu muatan dari elektronnya itu. K-nya itu tinggal kita masukkan 200. Delta X-nya 4 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan E-nya itu adalah berapa? E-nya yang ditanya. Q-nya, nah Q-nya ini adalah muatan elektron. Di sini nggak ditulisin di soal, tapi teman-teman harus menghafal sendiri ya. Jadi muatan elektron itu nilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi kalau kita pakai kalkulator aja ya, biar nggak terlalu ribet. 200 kali 4, 8, 0,4. Sebenarnya ini bisa sih, ini tinggal dicoret, tapi nggak apa-apa, biar lebih cepat aja pakai kalkulator. Jadi didapatkan 5 kali 10 pangkat 18 Newton per kolom. Ya udah, nanti teman-teman langsung aja isinya itu yang C aja, udah kayak gitu aja. Ya, tapi ini emang soal itu kelihatan panjang. Tapi pas kita kerjakan ternyata nggak terlalu susah-susah banget ya. Dan ini udah pernah Mimin bahas sih di prediksi yang kemarin. Bedanya hanya bentuk dari F-nya aja. Next ke nomor 14. Dua muatan terpisah pada jarak X. Masing-masing muatan adalah 4 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Berarti 4 mikrokolom, 3 mikrokolom. Dan terjadi gaya tarik menarik 30 Newton. 3 kali 10 1 kan sampai 30 ya, jangan bingung. Jika di antara dua muatan tersebut terdapat bahan dengan permitivitas relatif adalah 4, maka nilai X-nya. Di sini sebenarnya tinggal masukin ke rumus hukum kolom seperti biasa, tapi bedanya di sini diberikan bahan dengan permitivitasnya itu 4. Jadi gini, F kan rumus basicnya gini ya, K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Gini doang kan, tapi kalau misalnya ada bahan tertentu, kita tinggal dibagi epsilon R, yaitu yang relatifnya itu. Ya udah, jadinya F sama dengan F-nya itu kita masukin ya. Jadinya kan 30, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 per 4 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya itu adalah yang ditanyanya. Ya udah, berarti di sini kita kalikan 120. 12 kali 9 108 kali 10 pangkat minus 3 ya berarti per R kuadrat. Ya, berarti di sini kita pakai kalkulator aja biar cepat. R kuadratnya itu didapatkan 108 dibagi 120. 9 kali 10 pangkat minus 4. Ya udah, R-nya tinggal kita akarin kan, jadinya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau sama aja seperti 3 cm. Ya udah, berarti nanti jawabannya itu adalah yang B. Ya, jadi ini
Ya bisa lah ya, kayak begini aja tinggal ditambahin dari permitivitas relatifnya. Next ke soal terakhir dari soal asli UTBK Fisika 2022-nya. Sebentar, kok ini nggak bisa. Nah, 15. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N atom diidentik berada dalam sebuah ruangan tertutup bersuhu T. Energi kinetik total atom tersebut adalah K. Oke, di sini ada N, T, dan K. Kemudian sejumlah atom identik tambahan dipompakan ke dalam ruangan tertutup. Sehingga jumlah atom sekarang bertambah menjadi 2N. Jadi kan N2-nya itu ternyata menjadi 2N. Agar energi kinetik total yaitu K2-nya itu menjadi 9K. Suhu gas harus dinaikkan berapa? Oke, di sini kita masuk ke energi kinetik gas, ya ampun. Dan ini udah pernah kita bahas juga di prediksi kemarin ya. Kita masukin EK, kan rumusnya 3/2 N K T. Sorry, N music, ini N gede ya. Nah, yaudah kalau kita udah tahu rumus EK-nya, kita tinggal lakukan perbandingan aja. Jadi kalau perbandingan awal itu gini cara penulisan awalnya. EK2 sama dengan berarti 3/2 N K T 1 3/2 N2 K T2. K-nya coret, 3/2 coret. EK-nya itu adalah K, EK2-nya itu adalah 9K, N1-nya itu adalah N, T1 itu T, dan N2-nya itu adalah 2N, T2-nya itu T2. N-nya coret, K-nya coret. Maka didapatkan T2-nya itu adalah 9/2 T. Nah, di sini ada jawaban 9/2 T kan, tapi jangan sampai keliru. Kelirunya kenapa? Karena yang ditanya bukan suhu akhirnya itu berapa, tapi adalah suhu gas dinaikkan sebesar berapa. Jadi yang kita cari adalah delta kenaikannya. Makanya harusnya rumusnya T2 dikurang T awalnya itu. T2-nya 9/2 T dikurang T. Maka kenaikannya itu adalah 7/2 T. Nah, jadi harusnya jawabannya itu adalah D, 7/2 T. Jadi walaupun terlihat simpel, tapi ternyata ada yang mungkin bisa dibikin jadi keliru gitu. Akibat yang pertanyaan itu adalah gas dinaikkan itu sebesar berapa, bukan menjadi berapa. Itu ada sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi jangan sampai salah hanya karena kurang teliti aja ya. Oke, dan itulah semua soal-soal asli UTBK Fisika 2022 di gelombang 1. Kalau Mimin lihat-lihat sih ternyata tahun ini itu soalnya jauh lebih gampang ya dibandingkan soal UTBK di tahun 2021. Kalau nggak percaya bisa cek aja dulu tuh. Di soal yang 2021 itu jauh lebih susah sih kalau menurut Mimin ya. Dan cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin Min kok kayak gini, kok kayak gitu. Nah, kalian boleh aja langsung tanya di kolom komentar ya. Pasti Mimin jawab kok. Dan mungkin kalian mau diskusi apa gitu bisa langsung beneran tanya aja di kolom komentar. Pasti Mimin jawab. Oke, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.